Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari kelanjutan film sebelumnya, di mana pusaka Pansenbang diperebutkan oleh kaisar dan para pendekar tingkat tinggi. Semua ingin menjadi penguasa dunia dengan kekuatan pusaka tersebut. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Empat adipati akhirnya dibawa ke hadapan kaisar. Kaisar menyuruh Jicang untuk meramalkan kepemimpinan dirinya. Dengan mengejutkan, Jicang mengatakan bahwa kaisar akan tewas di tangan putranya sendiri. Yang sontak saja membuat kaisar murka dan menganggap empat adipati telah menjadi pengkhianat kerajaan. Dia menyuruh semua putra adipati untuk berdiri di depan ayahnya masing-masing. Kaisar yang kejam menurunkan perintah untuk menghabisi ayahnya masing-masing. Sebagai imbalannya akan menggantikan posisi ayahnya menjadi adipati. Jika tidak menuruti perintah, maka seluruh keluarga adipati akan dimusnahkan. Yang sontak saja membuat empat jenderal bergetar hebat. Tiga adipati dan satu jenderal tewas karena tak menuruti perintah kaisar. Yang tersisa hanya Jipa seorang. Dia tak tega jika harus menghabisi ayahnya sendiri. Namun jika tak dilakukan, maka keduanya akan tewas. Jipa akhirnya membuat siasat agar keduanya selamat. Dia mengatakan jika ayahnya dihabisi, maka tak akan ada saksi bahwa empat adipati adalah seorang pengkhianat. Jicang harus meminta maaf di depan umum agar semua rakyat mengetahui bahwa Jicang adalah saksi pengkhianatan empat adipati. 掩盖了罪恶，使天下人不明真相。杀了他，必须让他公开谢罪呀！来人，把姬昌押入地牢。 Jipa akhirnya berhasil meyakinkan kaisar hingga ayahnya tak jadi tewas. Dia menemui ayahnya yang sedang dikurung di bawah tanah. Jipa memaksa sang ayah untuk mengumumkan di depan umum bahwa dirinya seorang pengkhianat. Jika dilakukan, maka kaisar akan memaafkan dan memulangkannya ke Shiki. Namun pendirian Jicang yang teguh menolak keras, tak mau memfitnah diri sendiri dan ketiga adipati. Sang ratu meminta keadilan kepada suaminya karena kakaknya yang menjadi salah satu adipati telah tewas. Padahal empat adipati adalah orang-orang yang paling setia kepada kerajaan. Ratu murka kepada gadis yang sedang bersama kaisar karena semua kekacauan ini muncul semenjak kehadiran dirinya di istana. Sang ratu yang tak kuat menahan emosi akan menghabisi Sudaji. Namun dengan mengejutkan, sang ratulah yang tewas. Yingji yang mendengar kematian ibunya murka mengejar Sudaji. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba Yinji melarikan diri setelah kemunculan kaisar. Dia dikejar oleh seluruh prajurit istana. Namun yang berhasil mengejarnya pertama hanya Jipa seorang. Jipa yang sudah menjadi sahabatnya sejak kecil menyelamatkan Yinji untuk lari melalui gorong-gorong. Jipa menyarankan untuk bersembunyi di kediaman Bigan pamannya yang menjadi pendeta agung di sebuah kuil. Tak lama para jenderal dan prajurit pun muncul.
salah satu jenderal yang bernama Yingbao mendatangi markas Jenderal Jipa. Dia marah karena curiga bahwa Yinji disembunyikan olehnya. 你把银胶藏哪儿了？ Dengan waktu yang tepat, kakaknya Jipa yang bernama Jiko muncul. Dia mendatangi kerajaan karena mendengar info bahwa ayahnya dituduh menjadi pengkhianat. Dengan mengejutkan, dia mengatakan akan menyelamatkan sang ayah. 够不够救父亲呢？门外的几辆马车上装满了奇珍异宝，再多珍宝也没有。我已经劝过父亲了，违心之事，不用担心，我正在想办法呢。 只怕等不起了。父亲年迈体弱， Jiko menemui Kaisar untuk memohon agar memaafkan ayahnya. Kaisar sangat menghormati Jiko karena kesaktian dan keberaniannya. Namun keputusan Kaisar tak bisa diubah, Jichang tetap akan dihukum. Jiko pun menantang Kaisar untuk menghentikannya jika 今 mampu. 天都答应你。 请大王垂怜，放他回西岐，恐不堪牢狱之苦。我父亲年迈体弱，听凭大王处，我愿意替父认罪，父亲犯的可是死罪。我可以替他去死。 Si kakek tua Jia mendatangi kerajaan dengan sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba Jipa muncul menyerang. Jia menjelaskan kedatangannya ingin menemui Yinji. Jia pun diikat dan dibawa ke hadapan Yinji. Jia mengatakan bahwa raja dari segala raja adalah Yinji, bukan ayahnya. Namun Yinji dan Jipa masih percaya kepada Kaisar bahwa semua yang dilakukannya benar dan dialah raja dari segala raja. Hanya saja dia dihasut oleh siluman rubah. 你是未来的天下共主，他才是要打开封神榜拯救天下的人。父王才是天下共主，父王只是被狐妖魅惑了。 你还信他？你父亲不是被妖狐所惑。 Kaisar menemui Jichang untuk segera mengumumkan bahwa dirinya seorang pengkhianat. Jichang awalnya masih tetap dengan keteguhannya. Namun setelah melihat seruling Jiko di tangan Kaisar, dia terkejut. Ternyata Jiko sudah ditahan oleh Kaisar. Tak ada jalan lain, Jichang pun terpaksa harus mengakui perbuatan yang tak pernah diperbuatnya. Dia akan dibawa ke hadapan seluruh rakyat. Kaisar mendatangi kuil leluhurnya yang dikelola oleh saudaranya yaitu Bigan. Kedatangannya untuk meminta restu menikahi Sudaji. Kaisar tak mengetahui bahwa putranya berada di sana. Bigan sudah merencanakan sebelumnya bersama Jipa dan Yinji akan membongkar kebenaran di depan Kaisar bahwa Sudaji adalah siluman rubah. 饮酒，王叔，凭什么说他是狐妖？这孽子！ Kaisar pun terkejut melihat putranya berada di sana. Kaisar juga tak percaya apa yang dikatakan saudaranya bahwa Sudaji adalah siluman rubah. Mereka berdua pun menyepakati perjanjian. Jika terbukti Sudaji siluman, maka harus dihukum mati. Yinji harus dimaafkan dan 4 adipati harus dinyatakan tak bersalah. Namun jika tak terbukti, lakukan apapun yang ingin Kaisar lakukan. Bigan rela akan mengorbankan jantung ajaibnya untuk membuktikan kebenaran tersebut. 叔为此竟愿献出自己的心，诛杀狐妖，4大伯侯昭雪，恩交无罪，能做到。答应。大王即刻斩首！求生大王！ Dan akhirnya kebenaran terungkap sudah bahwa Sudaji adalah siluman rubah. Namun dengan mengejutkan, Kaisar mengingkari janjinya. Yang ternyata dari awal pun Kaisar sudah mengetahui siapa sebenarnya Sudaji. Kini Jipa dan Yinji akhirnya percaya bahwa Kaisar bukanlah raja dari segala raja. 祖宗在哪儿？不是祥瑞。有他，知道我要什么。你的药忘了。 太蠢了！ 把他拖出去。 Kaisar murka dan akan menghukum mati putranya. Dia juga memerintahkan Jipa untuk menghabisi ayahnya sendiri. Jika berhasil melakukannya, akan diangkat menjadi putra mahkota penerus dinasti Shang. 你去杀了姬昌，给你最后一次机会，就是我的亲生儿子，不要再让我失望。
Kaisar yang murka membakar kuil beserta altar leluhurnya demi keserakahan kekuasaan dan seorang wanita. Sudaji menjelaskan bahwa ratusan tahun yang lalu dia dikurung oleh Kaisar Chengtang, leluhur Yinsu. Hanya keturunannya yang dapat membuka segelnya. Yang tak sengaja saat itu darah Yinsu menetes ke segelnya hingga Sudaji berhasil bebas. Lalu memasuki tubuh putri Raja Su yang sudah tewas dan berjanji akan mengabdi kepada Yinsu, membantu apa yang diinginkannya. 让你得到了最想要的，帮你做了最想做的。 Keesokan harinya, Jipa membawa jasad ayahnya yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Dan terlihat Yinji akan dihukum di depan semua prajurit dan rakyatnya. Namun saat akan dieksekusi, tiba-tiba... 放一条，不然我就杀了你！必须的，兄弟们！ 开斩！兄弟， Dengan mengejutkan, Yinji tewas dieksekusi oleh Yingbao. Kaisar pun bertarung melawan Jipa. Tak lama muncul Yang Jian dan Neja. Mereka terlambat menyelamatkan Yinji. Dia pun memerintahkan mereka berdua untuk segera membawa Yinji ke Kunlun. 不得带回昆仑再说，别管我，快带银角走！ Dan akhirnya Kaisar berhasil dihabisi oleh Jipa. Yingbao yang melihatnya memanfaatkan kesempatan bahwa kini dinasti Shang dipimpin olehnya. Jipa dan pasukannya pun melarikan diri membawa Jia keluar dari istana. Si pendekar hitam Gongbao muncul. Dengan kesaktiannya dia menghidupkan patung hewan raksasa. Sementara Jipa dan pasukannya dihadang prajurit penjaga gerbang. Jipa mengumumkan bahwa Yinsu sudah tewas di tangannya. Jenderal Jiang yang memimpin penjaga gerbang akhirnya memihak kepada Jipa karena dendam kepada Kaisar. 动手吧！ Akhirnya Jipa dan pasukannya berhasil keluar gerbang istana. Pasukan Jenderal Jiang kini berhadapan dengan pasukan Jenderal Yingbao. Namun tak lama, tiba-tiba... Cicang yang masih hidup dibawa pergi oleh kudanya memasuki markas perbatasan. Namun saat Cicang akan dihabisi oleh mereka, muncul Lei Jianxi. 是个逃犯。 你
Dia dikejar oleh hewan raksasa yang dikendalikan oleh Yingbao hingga berakhir di ujung tebing. Gongbao mengejar Jia ditugaskan gurunya untuk mendapatkan pusaka Fang Shenbang. Gongbao yang mengendalikan makhluk raksasa dari kejauhan gembira melihat hidup Jia akan berakhir. Namun setelah duduk kuinya dibuang, Gongbao terkejut ternyata yang di hadapannya adalah Jipa. Tak disangka, ternyata Li Jianxi siluman kecil yang ditolong oleh Ji Chang kini sudah besar dalam waktu yang singkat. Dia masih ingat kebaikan Ji Chang yang menyelamatkan hidupnya yang dianggap sebagai ayahnya. Jipa dan kuda kesayangannya berhasil selamat dari kebrutalan Gongbao. Jipa yang terluka parah dibawa kudanya menuju wilayah Shiki, kediaman ayahnya. Sementara sang ayah sudah selamat berada di istananya. Dan akhirnya dinasti Shang runtuh akibat keserakahan Kaisar Yinsu. Terlihat Sudaji berlari menghampiri Yinsu. Dia berusaha untuk menghidupkan kembali tuannya.